Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nabda dirasatana hayya bina naqra ad-du'a ma'an binniyati ridho ilah syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Kaifa halukum jami'an? Bi khair? Alhamdulillah. Apa artinya tadi? Kaifa halukum? Bagaimana keadaanmu? Jami'an, semuanya. Jadi bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah baik? Ya, alhamdulillah baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Rasul Sanah Al-Hijriyah. Ada yang tahu artinya itu apa? Rasul Sanah Al-Hijriyah. Ya, benar, artinya itu tahun baru Hijriyah. Nah, siapa sih tokoh sahabat yang menjadi pelopor tahun baru tahun Hijriyah ini? Ada yang tahu nggak? Nah, iya benar, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Nah, sahabat Umar bin Khattab ini mulai dari Nabi hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu Nabi itu di Mekah itu sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy itu ingin sekali membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, bertepatan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk untuk Nabi hijrah ke Madinah. Nah, lanjut. Asma'us Suhur Al-Qamariyah, yaitu nama-nama bulan dalam Hijriyah atau Qamariyah. Nah, Qamariyah itu dalam artinya itu bulan. Jadi ada dua. Yang pertama itu Asy-Syamsiyah yang berarti matahari, dan Qamariyah yang berarti bulan. Nah, Asy-Syamsiyah ini yaitu pada yang sering kita lakukan, yaitu ada Januari, Februari, Maret, April, dan yang lainnya sampai Desember, itu yang dinamakan dengan Asy-Syamsiyah atau bulan Syamsiyah, itu yaitu Masehi. Sedangkan Qamariyah yaitu, nah di sini kita akan mempelajarinya, yaitu nama-nama bulan dalam Qamariyah. Yang pertama ada Muharram, yang sebentar lagi kita akan peringati, yaitu bulan Muharram. Ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, terus Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, pada bulan-bulan itu yaitu sama dengan halnya Masehi, yaitu berjumlah 12. Yuk coba kita ulangi lagi sama-sama ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, benar. Tepuk tangan buat kita sendiri. Jumlahnya yaitu ada 12. Nah, itu adalah nama-nama dari bulan Qamariyah. Nah, terus untuk materi selanjutnya yaitu tasrifan fi'il madhi mujarrad. Ada yang tahu fi'il madhi itu apa? Nah, fi'il madhi yaitu fi'il yang menunjukkan arti lampau atau sudah. Contohnya yaitu fataha, sudah membuka. Nah, jadi itu mempunyai kata yang sudah dikerjakan. Nah, yaitu sudah, intinya itu sudah dikerjakan atau lampau. Nah, mujarrad yaitu artinya sunyi atau sepi, jadi tidak ada tambahan huruf lain. Lah, Pak, apakah ada fi'il madhi yang ditambahi lagi? Ada, yaitu yang namanya yaitu mazid. Nah, tapi itu lain kali.
Ya ini sekarang itu mujarrad, fi'il madhi yang sunyi dari tambahan. Nah, tasrifannya itu yang kali ini kita bahas yaitu tentang yang lughawi. Jadi tasrifan dalam shorof itu ada dua. Yang pertama yaitu secara istilahi dan yang kedua yaitu secara lughawi. Nah, yang lughawi ini yang kita pelajari. Pak, yang istilah itu yang gimana sih? Nah, contoh yang istilah ya Bapak sebutkan sebentar, yaitu seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun mif'alun. Nah, itu yang secara istilahi. Nah, sekarang yang kata secara lughawi yaitu seperti fa'ala fa'alu ya, seperti ini. Jadi untuk mempermudah aja kita nyanyi ada. Yang pertama itu ada kata domir, kita bernyanyi sambil belajar. Bapak punya nyanyian, contohnya yaitu seperti ini. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu. Nah, gitu yaitu nyanyiannya. Nah, kita praktekkan ke dalam fi'il madhi. Nah, kita fi'il madhi itu sering identik dengan kata fa'ala. Nah, jadi kita bernyanyi dengan kata fa'ala dulu ya sebelum ke contoh. Nah, yaitu 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Nah, itu lagunya seperti itu. Kita kasih contohnya apa? Dhahaba aja ya. Di sini kan saya misal jaro, mungkin kalian semua bisa lagu sendiri. Nah, kita kasih contoh dhahaba aja ya. Dhahaba dhahaba dhahabu dhahabat dhahabata dhahabna dhahabta dhahabtuma dhahabatum dhahabti dhahabtuma dhahabatunna dhahabtu dhahabna dhahabatu dhahabna. Nah, itu bisa enaklah bernyanyi sambil belajar. Oke. Kalau kita sudah tahu tadi tentang tasrifannya, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada satu contoh. Yang pertama yaitu Farhan dhahaba ilal madrasati bil amsi. Nah, di sini mana fi'il madhinya? Jadi fi'il madhi apa? Fi'il yang menunjukkan arti lampau atau yang sudah dikerjakan. Nah, di sini itu katanya yang sudah Bapak kasih garis hijau nih untuk mempermudah ya. Yaitu kata dhahaba. Nah, di sini yaitu dhahaba karena di sini subjeknya satu yaitu Farhan, yaitu jadi dhahaba. Nah, jadi domir itu bisa menunjukkan arti orangnya. Contoh huwa yaitu menunjukkan arti kata satu, mufrad satu, menunjukkan arti dia, ghaib. Nah, kalau huma itu dua, ghaib artinya itu dia atau orang yang sedang dibicarakan. Nah, itu menunjukkan arti huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Nah, dan selanjutnya yaitu ada domir mukhatab atau yang kita sedang ajak bicara. Nah, itu menunjukkan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, untuk anta untuk satu orang, antuma untuk dua orang, antum untuk mereka semuanya. Tapi itu yang laki-laki. Dan yang anti, antuma, antunya itu untuk perempuan. Nah, untuk ana yaitu menunjukkan arti saya. Ya, saya sendiri.
Lalu ada nahnu yang berarti kita semuanya. Nah, contohnya yang tadi yaitu dhahaba artinya itu farhan. Farhan itu kan dia. Jadi menunjukkan arti huwa. Dhahaba itu huwa. Karena menunjukkan arti satu. Nah, contoh yang kedua yaitu ada at-talamidu la'ibu qurratal qadam. Nah, karena at-talamidu ini jamak, maka fi'il madhinya itu juga jamak juga menjadi laibu karena kita domirkan itu keluarnya yaitu hum. Nah, hum. Jadi fi'il madhinya yang utama kalau dia tilmid biasa atau murid biasa yaitu la'aba. Kalau dua murid menjadi la'aba, ada alifnya. Kalau muridnya banyak berarti at-talamid la'ibu. Coba dilakukan lagi. La'aba, la'abu. Nah, ketemu kan? Banyak jadi la'abu. Contoh yang ketiga yaitu ada Azizah wa Khalidah jalasata amamal fasli. Loh, Pak, itu kenapa kok jalasata? Karena di sini ada dua subjek yaitu Azizah dan Khalidah. Loh, kalau dua laki-laki, Pak, berarti jalasa. Gitu, jalasa. Contoh Umar wa Usman jalasa amamal fasli. Nah, itu adalah suatu perbedaan. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Cukup mudah kan bernyanyi sambil belajar. Gitu. Pesan Bapak harus banyak-banyak belajar, tidak harus bahasa Arab. Belajarlah ilmu apapun selagi itu baik, belajarlah. Gitu ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum.